فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah wa qala al-Awfi fi tafsirihi an Ibni Abbas fi qawlihi ta'ala wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Al-Awfi di dalam kitab tafsirnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Jelas ini perlu penguat karena Atiyah bin Sa'ad Al-Awfi dia dhaif hafalannya. Al-ayah wa kana hina dhahaba mulku Sulaiman irtadda fi amun minal jinni wal ins. Ketika kerajaan Sulaiman itu hilang, yaitu apa, dengan wafatnya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, sekelompok dari jin dan manusia murtad. Baik, ini tentunya orang-orang yang keimanannya adalah keimanan yang palsu. Begitu nabinya meninggal maka ikut-ikutan mereka murtad. Palsu dalam artian yaitu boleh jadi seperti para munafikun atau boleh jadi orang yang imannya lemah lalu ikut arus yang murtad dan sebagainya. Allah lebih tahu. Yang pasti apa? Keimanannya tidak kukuh. Wattaba'us syahawat, mereka mengikuti syahwat-syahwat. Falamma raja Allah. Oh, afwan, ini berarti ini kembalinya ke Israiliyat. Para ulama mengatakan ini Israiliyat. Tayyib, anak keliru tadi. Yaitu apa? Ketika kerajaan Sulaiman itu hilang, yaitu Nabi Sulaiman sedang dicabar, cincinnya itu hilang. Tayyib, berarti apa? Ada azimatnya, itu ada pegangannya. Bukan karena Allah yang memberi kekuasaan berupa karomah, tapi karena bergantung pada benda mati. Dan ini naudzubillah ajaran Israiliyat yang macam ini. Kekuatan dari apa? Dari cincin ini, cincin itu dan sebagainya. Ini syirik tentunya. Ini Israiliyat buatan orang Yahudi. Falamma raja Allahu ila Sulaimana mulkah, ketika Allah mengembalikan kekuasaannya kepada Sulaiman. Tayyib. Terkait dengan apa? Wa alqaina ala kursihi jasada. Kami lemparkan di kursinya itu jasad, yaitu ada jin yang berkuasa di atas singgasana dia. Dan jinnya ingin menggauli 100 orang istri dari Sulaiman karena dia melihat sedap lah jadi raja itu. Sulaiman istrinya 100. Kebetulan begitu cincinnya hilang, Anda baca di kisah 1001 malam itu. Begitu cincinnya hilang memang apa? Bahkan istrinya nggak kenal dia sama sekali. Rakyatnya nggak kenal dia. Bukan sekedar kenal tapi engkau bukan raja kami, engkau bukan suami kami, tapi betul-betul dikenal pun tidak. Nah, kemudian si jinnya inilah yang menyamarkan dirinya sebagai Nabi Sulaiman. Tapi setiap kali mereka jinnya itu ingin mendatangi istri Sulaiman, tahu-tahu istri Sulaiman haid. Semuanya didatangi, semuanya haid. Jadi Allah menjaga dari sisi itu. Tayyib. Wa qaman nasu 'aladdin kama kana awanu Sulaiman. Orang-orang pun berdiri di atas agama ini sebagaimana dulu di masa-masa Sulaiman, masa yang pertama. Baik. Nanti cincinnya ditemukan ketika kebetulan ada nelayan yang mendapatkan ikan, tahu-tahu dibuka ternyata ikannya itu ada cincinnya. Lalu diserahkan ke Sulaiman yang ada di dekat situ. Paling tidak ada satu nelayan yang masih kenal Sulaiman. Ketika sedang jalan-jalan di pantai, Israiliyatnya itu di kisah tersebut. Zahara ala kutubihim. Beliau mengetahui kitab-kitab mereka. Fadafanaha tahta kursiyih. Lalu beliau menyimpannya. Sebenarnya dafana itu adalah
yaitu apa? Menanamnya di bawah kursi dia, dan mungkin saja betul-betul ditanam dalam artian yaitu di bawah lantai kursi Sulaiman, agar tidak ada orang yang mampu menemukan itu. Karena kalau mau membongkar berarti memberontak pada Sulaiman. Baik. Kitab-kitab mereka adalah apa? Kitab-kitab sihir. Wa tuwfi Sulaimanu alaihissalam hudsanu dzalik. Sulaiman meninggal dunia dalam waktu yang dekat setelah itu. Fa dhaharal insu wal jinnu alal kutubi ba'da wafati Sulaiman. Lalu manusia dan jin mengetahui kitab-kitab tadi setelah wafatnya Sulaiman. Setelah apa? Para setan yang mengetahui sejarah itu memberitahu orang-orang bahwasanya kunci kekuasaan Sulaiman ada di bawah situ. Ada di bawah kursinya itu, yaitu Sulaiman mempelajari sihir. Makanya dia hebat sekali, mampu menguasai para makhluk yang sebanyak itu. Wa qalu, orang-orang mengatakan hadza kitabun minallahi unzila ala Sulaiman. Lalu orang membuat kepalsuan. Ini adalah kitab dari Allah yang Allah turunkan kepada Sulaiman, kitab sihir. Wa akhfahu anna, Sulaiman merahasiakan kitab ini dari kita. Yang diajarkan cuma apa itu? Syariat zahir. Syariat boleh jadi kitab Zabur milik ayahnya, ataupun syariat yang dari Allah Ta'ala, dari kitab yang lain. Tapi untuk kitab sihir biar orang jadi sakti, Sulaiman nggak ngajarkan ke kita. Fa'akhadhu bihi wa ja'aluhu dinan. Lalu mereka bermadhab dengan kitab tadi. Nggak mau pakai kitab suci tapi memilih kitab sihir. Orang sukanya memang yang sedap-sedap aja. Al-Quran tidak terlalu dipelajari, tapi sihir yang mereka akan berusaha menghafalnya. Na'udzubillah. Kemudian mereka jadikan itu sebagai agama. Baik. Tentunya apa? Sebagiannya betul dan sebagiannya keliru kalau itu adalah dinisbatkan pada Sulaiman. Sebagian cerita ini betul dalam artian memang orang-orang Yahudi mereka beragamanya berdasarkan sihir. Baik. Fa'anzalallah, maka Allah menurunkan firman-Nya, walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballah. Manakala datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan kitab suci yang ada bersama mereka, sekelompok orang yang telah diberi kitab suci melemparkan kitabullah wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun, ke belakang-belakang mereka seakan-akan mereka tidak mengetahui itu. Wattaba'us syahawat, dan mereka mengikuti syahwat-syahwat. Dan diantaranya adalah apa? Yaitu sihir, karena ini sesuai dengan syahwat manusia. Ingin terbang, ingin ini, ingin itu. Ingin membangun rumah cepat aja, tinggal apa nggak tahu, mungkin petik jari kah, snap jari kah apa. Ingin yang senang-senang saja. Ai allati kanat tatlu syayatin, yaitu yang dulu kitab-kitab yang dulu dibaca oleh para setan. Wahia al-ma'azif wal la'ib wa kullu syai'in yasuddu an dzikrillah. Ma'azif yaitu apa? Seruling ataupun alat-alat musik yang lain. Wal la'ib, permainan, dan segala sesuatu yang menghalangi orang dari zikrullah. Baik. Wa qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abu Sa'id Al-Ashaj qala haddatsana Abu Usamah anil A'mash anil Minhal an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas. Ini sanadnya jelas bagus sekali. Walaupun Hamad bin Usamah ini diperselisihkan, tapi apa minimalnya beliau hasan. Baik. Tapi kalau Abu Usamah ke A'mash biasanya adalah dia itu siqah, karena diperselisihkan kalau meriwayatkan kepada Abdurrahman Asy-Syami. Kita lihat di sini yang dirojihkan apa di sini. Ya, kata beliau, kata Ibnu Hajar dalam catatan kaki di sini sanadnya sahih. Cuma apa si mu'alliknya mengatakan tapi di dalam sanadnya ada A'mash, dia itu mudallis dan melakukan an-anah. Baik. An-anah al-A'mash itu tidak mengapa karena dia dalam tabaqatul mudallisin itu di tingkatan yang kedua. Tingkatan kedua tidak masalah. Kecuali kalau terbukti memang bahwasanya ini adalah bagian dari tadlis beliau misalkan.
Kemudian disebutkan di sini karena Asif katiba Sulaiman. Dulu si Asif ini adalah juru tulisnya Sulaiman. Tapi apa? Tapi ya ada kisah-kisah Israiliyat terkait dengan dia. Tapi ya ini juga Israiliyat sebenarnya ini. Wa kana ya'lamul ismal a'zam. Dia tahu nama Allah yang paling agung. Setiap mukmin tahu, yaitu apa? Lafdzul jalalah Allah. Cuma tidak setiap mukmin mampu untuk memperolehi apa yang diperolehi oleh para nabi atau para wali Allah. Dalam artian kalau minta pasti dikabulkan, kalau doa pasti dipenuhi. Walaupun dia tahu nama yang paling agung yaitu Allah Ta'ala. Wa kana yaktubu kulla syai'in bi amri Sulaiman. Dia dulu menulis segala sesuatu dengan perintah Sulaiman. Wa yadfinuhu tahta kursiyih. Dan kemudian menanamnya di bawah kursi Sulaiman. Ini semua adalah Israiliyat. Masalah Sulaiman merahasiakan inti kekuatan beliau dan sebagainya. Jelas beliau dapat kekuatan melalui doa. Rabbi ghufirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Wahai Rabbku, ampunilah saya dan berilah saya kekuasaan yang tidak layak diperoleh oleh orang-orang yang setelah saya. Doa. Bukan karena ilmu sihir kah atau apa. Falamma mata Sulaiman akhrajahu syaitan. Ya rahmakallah. Manakala Sulaiman meninggal dunia, syaitan yang mengeluarkan kitab-kitab sihir tadi. Fakatabu baina kulli syatraini sihran wa kufra. Lalu mereka menulis di setiap di antara dua baris sihir dan kekufuran. Baik. Lalu kitab yang ditulis Sulaiman tadi apa? Baik. Dan tidak mungkin para nabi itu merahasiakan ilmu dan kebenaran. Wa qalu hadzal ladzi kana Sulaimanu ya'malu bih. Inilah yang dulu diperbuat oleh Sulaiman, yaitu mengajarkan sihir dan kekufuran. Qal fa akfarahu juhalun nasi wasabbuh. Maka orang-orang yang bodoh mereka mengkafirkan Sulaiman dan mencaci Sulaiman. Wa waqafa ulama'uhum. Para ulama mereka diam saja. Atau waqafa itu tawakuf, tidak memberikan keputusan. Dan ini tentunya apa? Israiliyat. Nggak mungkin para ulama tidak paham masalah maksumnya para nabi. Falam yazal juhaluhum yasubbunahu hatta anzalallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka terus-menerus orang jahilnya mereka mencaci maki Sulaiman sehingga Allah menurunkan ayat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Baik. Disebutkan dalam catatan kaki ini adalah kemungkinan besar adalah riwayat dari ahli kitab. Sementara ahli kitab mereka suka menipu saja. Baik. Dan bagaimana orang-orang kemudian mempercayai ucapan para setan tadi? Ini dari Sulaiman. Boleh jadi bukan dari Sulaiman, yaitu kertas-kertas itu atau apa yang mereka katakan ada di bawah kursi Sulaiman. Boleh jadi memang sama sekali Sulaiman nggak pernah untuk menulis lalu menanam sesuatu. Tapi ini setan yang bercerita demikian. Intinya para setan waktu itu menisbatkan diri kepada Nabi Sulaiman, sihir itu kepada Sulaiman, dan ini jelas betul karena Allah Ta'ala yang mengisyaratkan demikian. Tapi masalah Sulaiman menanam apa di bawah kursinya, ini Israiliyat. Tayyib. Wa qala Ibnu Jarir haddatsani Abu Sa'id Salam Ibnu Junadah As-Sawai. Di sini jayid, sinnya dikasih harokat sa. Haddatsana Abu Muawiyah qala haddatsana Al-A'mash anil Minhal an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas. Baik, dohirnya intinya adalah apa? Ibnu Abbas mengambil dari siapa waktu itu? Karena beliau radhiyallahu anhu tidak menisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala kana Sulaiman alaihi salam idza arada an yadkhulal khala. Dulu Sulaiman apabila ingin masuk ke bilik air, au ya'ti syai'an min nisa'ih, atau mendatangi sebagian dari istrinya, aqtal jaradah wahia imra'ah khatamah. Sulaiman memberikan kepada Jaradah, ini adalah seorang wanita, sebagai apa? Mungkin sebagai dayang-dayang atau pembantu atau apa, kepercayaan. Khatamah, cincinnya, menitipkan cincin.
Falamma aradallahu an yabtaliya Sulaiman alaihi salam billadzi batalahu bih. Manakala Allah ingin mencabar Sulaiman alaihi salam dengan cabaran yang dia timpakan kepada Sulaiman, aqtal jaradatu zata yaumin khatamah. Atau jaradata zata yaumin khatamah. Pada suatu hari seperti biasa Nabi Sulaiman menitipkan cincinnya itu kepada seorang wanita. Tayyib, nggak disebutkan di sini salah seorang dari istrinya. Tayyib. Harusnya barang itu kalaupun dititipkan kepada orang terpercaya. Tayyib, kalau nggak percaya sama istri berarti percaya sama siapa lagi kalau istilahnya sekitar barang-barang yang ada di rumah itu, malah ke dayang-dayang atau apa. Tayyib. Faja'a syaitan fi surati Sulaiman. Lalu datanglah setan di dalam bentuk Sulaiman. Faqala laha hati khatami. Mengatakan kepadanya, datang yaitu apa? Kemarikan cincin ini, cincin saya itu. Taib. Dan jarang sekali orang yang mukmin, yang imannya kuat didatangi setan dalam bentuk manusia. Ini sangat jarang sekali. Taib. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam di dalam pembahasan apa itu Al-Furqan baina auliya'i ar-Rahman wa auliya'i syaitan. Biasanya setan itu mendatangi orang dalam bentuk manusia atau sampai mewujudkan diri ini itu di hadapan orang kafir, orang musyrik atau orang yang imannya sangat lemah. Tayyib. Adapun di dalam kalau orangnya imannya kuat, Allah Ta'ala melindungi, jangan sampai ditipu seperti ini. Melihat ada pencurinya adalah fulan, padahal ternyata bukan. Tapi apa? Setan yang menampakkan diri dalam bentuk itu. Ini akan kacau, nanti persaksian di seluruh dunia akan kacau. Kalau setan sampai mampu melakukan itu di hadapan orang, setiap orang. Di hadapan orang kafir itu sering terjadi, tapi di hadapan orang mukmin yang imannya kuat, Allah melindungi dari yang seperti itu. Tayyib. Nah, sekarang masalahnya kenapa orang kepercayaan Sulaiman justru tertipu separah ini, tak mampu membezakan, dan setan sampai mampu menampakkan diri sebagai Sulaiman. Dan ini adalah Israiliyat. Rasulullah mengatakan setan tidak mungkin mampu untuk apa? Membentuk dirinya seperti seorang nabi, itu tidak mungkin. Kemudian apa? Fa'akhadhahu falabisah. Lalu setan ini mengambil cincin tersebut kemudian memakainya. Falamma labisahu danat lahu syayatinu wal jinnu wal ins. Manakala dia sudah memakai cincin tersebut, maka seluruh setan, jin dan manusia tunduk kepadanya. Dana etazallala, tunduk. Ini menunjukkan apa? Kekuatan Sulaiman bukan karomah dari Allah, tapi kekuatan apa? Cincin aja, batu akik ke atau apa. Tapi ini semua adalah kesyirikan. Tapi Israiliyat dari apa? Para pendusta. Kemudian faja'aha Sulaiman. Lalu Sulaiman mendatangi si Jaradah ini. Faqal hati khatami. Faqalat kadzabta. Ini musibah sudah. Baik. Nabi Sulaiman berkata pada wanita ini, kemarikan cincinku. Maka si wanita ini mengatakan, engkau dusta, lasta Sulaiman, engkau bukan Sulaiman. Sampai wajahnya pun tidak dikenal. Ini ajaib. Baik. Paling enggak ada kekuatan, tapi jelas wajah enggak berubah. Seorang nabi wajahnya yaitu orang sudah kenal wajahnya itu. Wajah dari apa? Nabi mereka sendiri-sendiri. Qal fa'arafa Sulaiman annahu bala'un btuliya bih. Maka Sulaiman tahu bahwasanya ini adalah cabaran yang sedang ditimpakan pada beliau. Qal fantalaqatis syayatin. Lalu berangkatlah para setan. Fakatabat fitil kal ayyam kutuban fiha sihrun wa kufur. Kemudian pada hari-hari itu para setan menulis buku-buku yang di dalamnya ada sihir dan kekufuran. Summa dafanuha tahta kursiyyi Sulaiman. Lalu mereka menanamnya di bawah kursi Sulaiman. Ceritanya satu sama lain apa itu? Beda versi. Ada perbedaan versi. Tayyib, Israiliyat. Summa akhrajuha wa qara'uha 'alan nas. Lalu mereka mengeluarkan itu dan membacakannya di hadapan orang-orang tanpa perlu menunggu matinya Sulaiman. Kalau dalam yang lain-lain menunggu. Namanya apa? Tidak ada sanad. Orang Yahudi tidak punya sanad untuk diperiksa baik-baik mana cerita yang betul, versi kalian lain-lain. Wa qalu inna makana Sulaimanu yaghlibun nasa bihadhil kutub. Mereka mengatakan Sulaiman dulu mampu menguasai, menundukkan manusia dengan kitab-kitab ini. Qal fa bari annasu min Sulaiman alaihissalam wa akfaruh.
Maka orang-orang pun berlepas diri dari Nabi Sulaiman dan mereka mengkafirkannya. Tayyib, kenapa percaya ucapan para setan? Kenapa tidak rujuk kepada para ulamanya? Tayyib, seandainya apa? Jelas tetap masih ada ulama rasikhuna fil ilim yang setia di atas ajaran yang betul. Dan mereka mengkafirkan Sulaiman hatta ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah mengutuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jaraknya berapa? Seandainya kisah ini betul, tentunya apa? Nabi Sulaiman namanya rusak selama entah berapa ribu tahun itu. Baik. Kemudian wa anzala alaih, dan Allah menurunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Padahal Sulaiman tidak kafir, tapi para setan itulah yang kafir. Tentunya ini di antara kisahnya itu ada sisi kebenarannya, yaitu sebagian orang memang menisbatkan kekuatan Sulaiman pada ilmu sihir, entah lewat buku-buku itu atau lewat cincin itu. Tayyib. Padahal apa? Sihir yang sampai seperti itu adalah kekufuran. Nah, kalau demikian berarti apa? Sulaiman kafir. Tayyib. Tetapi Allah Ta'ala membela dan membersihkan Nabi Sulaiman dari tuduhan yang seperti itu. Tayyib. Dan tidak disebutkan dalam sejarah bahwasanya terkenalnya Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang kafir. Naudzubillah, gimana nabi yang kafir dan seterusnya. Tayyib. Tapi apa intinya adalah mereka para setan itu yang kafir, cuma mereka menisbatkan itu kepada kekuasaan Sulaiman dan sebagainya. Maka Allah membebaskan Nabi Sulaiman dari tuduhan yang seperti itu. Tapi setanlah yang kafir. Tayyib. Summa qala Ibnu Jarir haddatsana Ibnu Humaid kudzib, tertuduh dusta dan telah ditahdzir oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Qala haddatsana Jarir an Husain ibni Abdurrahman an Imran wa huwa Ibnul Harits qala baina nahnu inda Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, ketika kami sedang ada di sisi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, idja'a rajulun faqala lahu min aina ji't, ketika itu datanglah seseorang seraya Ibnu Abbas bertanya pada orang itu, dari mana engkau datang? Qala minal Iraq, maka orang ini mengatakan saya dari Irak. Qal wa min ayyih ya, dari wilayah mana? Qal minal Kufah, dari Kufah. Disebutkan dalam catatan kaki, dalam sananya ada Ibnu Humaid Ar-Razi, dia dhaif, iya dia tertuduh dusta. Tayyib. Qal famal khabar, ada berita apa? Qal taraktuhum yatahaddatsuna anna aliyan kharijun ilaihim, saya meninggalkan mereka dalam keadaan mereka membicarakan bahwasanya Ali akan keluar ke mereka, yaitu apa? Memindahkan kekuasaan dari pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah. Fafazi, maka beliau pun terkejut, Ibnu Abbas dalam cerita ini. Summa qala, lalu mengatakan, ma taqulu la aban lak, apa yang engkau ucapkan ini? Engkau tak punya ayah. Baik. Qal lau sya'arna ma nakahna nisaah, seandainya kami tahu itu, kami tidak akan menikahi istri para wanita dari keluarga Ali. Wala qasamna mirasah, dan kami tidak akan membagi-bagi warisan Ali. Baik. Tentunya ini kisah yang tidak betul. Ama inni sa'uhadditsukum an dzalik, saya akan menceritakan pada kalian tentang masalah ini. Innahu kanatis syayatinu yastariquna sam'a minas sama, bahwasanya dulu para setan itu sering mencuri-curi pendengaran dari langit. Fayaji'u ahaduhum bi kalimati haqqin qad sami'aha, lalu salah seorang dari setan itu mendatangkan kata-kata yang benar yang telah dia dengar. Fa idza juriba minhu sidqun kadzdzaba ma'aha sab'ina kadzbah, boleh kadzbah, boleh kizbah. Apabila dia mencoba bahwasanya ini adalah kejujuran, atau juriba yaitu apa? Orang-orang mendapatkan pengalaman bahwasanya setan yang ini atau mungkin si bomoh yang ini adalah beritanya itu jujur, maka si setan akan membuat kedustaan bersama kalimat yang benar itu 70 kedustaan. Qal fatashrabaha
qulubun nas, lalu hati-hati manusia pun menyerapnya, yaitu apa? Menerima itu semua, bukan hanya satu yang diterima, tapi 71 diterima. Fa'atla Allahu alaiha Sulaimanu alaihi salam. Lalu Allah Ta'ala memperlihatkan hal itu kepada Sulaiman alaihissalam. Fadafanaha tahta kursiyih. Lalu Sulaiman menanam itu di bawah kursinya. Baik, apa karena mengena ditanam di bawah kursinya? Kalau itu adalah kedustaan setan, kenapa tidak dibakar dan sebagainya? Tapi ini Israiliyat. Dan sanadnya pun tadi apa? Dhaif. Baik. Falamma tuwfi Sulaimanu alaihissalam qama syaitanu tariq. Ketika Sulaiman meninggal dunia, maka setan berdiri di jalan. Faqal afala adullukum ala kanzihil mumanna. Apakah mau kalian untuk aku tunjukkan pada kalian perbendaharaan Sulaiman yang mumanna. Mumanna di sini alladzi la kanzalahu misluh. Asal dari mumanna itu adalah yang sangat terlindungi. Baik. Yang tidak ada perbendaharaan milik Sulaiman yang semisal dengan ini. Baik, tahtal kursi, yaitu di bawah kursinya dia. Fa akhrajuh, lalu orang-orang pun mengeluarkan itu. Faqalu hadza sihruh. Mereka mengatakan ini adalah sihirnya Sulaiman. Fatanasakhal umam. Kemudian apa? Orang saling tanasakho, yaitu apa? Tanaqala, saling menukilkan itu. Hatta baqayaha ma yatahaddatsu bihi ahlul Iraq. Sehingga sisa-sisanya adalah yang dibicarakan oleh orang-orang Irak, yaitu apa? Mampu meramalkan masa depan. Nanti ahli akan begini, begini, begini. Wa anzalallahu azza wa jal wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Wa rawahul Hakim fi mustadrakihi an Abi Zakaria al-Ambari an Muhammad ibni Abdissalam an Ishaq ibni Ibrahim an Jarir bih. Disebutkan dalam catatan kaki Al-Hakim diam. Az-Zahabi mengatakan ini sahih. Baik, berarti apa? Intinya kepada Israiliyat yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ilahuna wallahu a'lam.